Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapi dengan NIM C1 C02146. Di sini saya akan menjelaskan sedikit PPT mengenai akuntansi syariah, yaitu pengertian akad ijarah, oleh dosen pengampu yaitu Dr. Wirmeka Putra, SSMSI. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian akad ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Dalam pengertian istilah yang dimaksud dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upaya sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan, ownership atau milkiyah atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah lease kontrak di mana suatu bank atau suatu lembaga keuangan menyewa peralatan equipment kepada salah satu nasabah berdasarkan pembayaran biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya, atau Fisher charge. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis akad ijarah. Yang pertama yaitu ijarah biasa, yaitu adalah kegiatan sewa menyewa objek ijarah tanpa adanya perpindahan dari hak kepemilikan barang atau aset. Lalu ada ijarah mutahiyah bin tamlik, adalah ijarah dengan janji atau wa'ad perpindahan kepemilikan barang yang diijarahkan kepada suatu saat tertentu. Lalu ada jual dan ijarah, adalah transaksi untuk menjual objek ijarah kepada orang lain dan selanjutnya disewakan kepada kembali objek yang sudah terjual tersebut. Lalu ada ijarah lanjut, adalah menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain terhadap aset atau barang yang sebelumnya disewakan dari pemilik. Lalu selanjutnya ada dasar-dasar syariah akad ijarah, yaitu yang pertama ada dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma. Dasar hukum ijarah dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surah At-Talaq ayat 6. Dalam surah At-Talaq yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka kamu berikanlah kepada mereka upahnya. Lalu ada selanjutnya dan Quran surah Al-Qasas ayat 26. Dalam surat Al-Qasas ayat 26 yang mengartinya, salah satu seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah sebagai orang yang berkata pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Lalu selanjutnya ada prinsip pembagian hasil usaha dalam akad ijarah. Yang pertama, rukun dari akad ijarah ini ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaku, yang terdiri dari pemberi sewa atau pemberi jasa, lesser atau mu'jir, dan penyewa atau pengguna jasa, lesser atau mu'jir. Lalu yang kedua ada objek yang berupa manfaat dari aset atau barang, ma'jur, dan pembayaran sewa dan manfaat jasa dan pembayaran upah. Dan yang ketiga ada ijab kabul. Mengenai prinsip pembagian hasil usaha dalam ijarah, yaitu sewa dalam upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan juga dibayarkan oleh si penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa, yaitu sebagai pembayaran atas manfaat yang diperoleh dari aset atau jasa oleh si penyewa. Harus jelas, yang pertama itu harus jelas berapa besaran dan juga diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam akad. Tidak boleh menyatakan bahwa gaji atau upah yang diterima penyewa tergantung dari penjualan perusahaan, karena besarnya menjadi tidak pasti, dapat dibayarkan dalam bentuk manfaat yang lain mirip atau serupa dengan objek akad. Lalu selanjutnya ada mempunyai sifat fleksibel. Hal ini berarti bisa berbeda dengan ukuran waktu, tempat, dan jarak, dan lainnya. Misalnya seperti sewa mobil yang sejenisnya di Jakarta dengan dana 600.000, lalu sedangkan di Semarang dengan dana 400.000, atau menyewakan bangunan untuk pakaian harga sewanya 30 juta per tahun, namun dipakai untuk bengkel harga sewanya 40 juta per tahun. Begitu disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam akad, maka bersifat mengikat dan tidak boleh berubah selama masa akad. Lalu ada perlakuan akuntansi PSK 107, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan 107. Akuntansi ijarah PSK 107 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, atau DSAK IAI,
Pada 21 April 2009, PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59. Akuntansi perbankan syariah dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Lalu ada setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 107 mengalami penyesuaian pada 6 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68. Pengukuran nilai wajar, perubahan tersebut berlaku efektif secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017. Lalu ada ikhtisar ringkasnya. PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dan pembayaran sewa ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. Lalu PSAK 107 memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi pemilik, mujir, dan penyewa mustajir. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai akad ijarah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.